Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny dan Bu Lucy. Pada sore hari ini, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang tugas matrikulasi yang dokter dokter Ujang itu ya, di mana Ujang. tugasnya seperti ini Pak. Ya, Udah udah muncul muncul. Pak. Anak kelompok 4 kita kebagian di proyek 4 yaitu tentang infografis teori belajar dan implikasinya. Dari judulnya itu membuat infografis interaksi tentang teori belajar dan penerapannya. Tujuannya yaitu menentukan pemahaman konseptual tentang teori belajar secara ringkas dan menarik. Ini yang di bawah itu adalah bentuk tugas dari hasil diskusinya seperti ini nanti. Ya. Kita buatkan infografis digital menggunakan Canva, PowerPoint, ataupun aplikasi desain lainnya. Yang kedua itu bukan yang kedua ya apa bagian-bagiannya infografis yang membuat di dalamnya nama teori dan tokoh, ciri utama teorinya, implikasi pembelajaran dan contoh penerapan di kelas. Nah, di sini mungkin saya iseng-iseng sudah membuatkan di Canva. Siapa tahu cocok dengan Bu Lucy ataupun Pak Ujang. Nanti kita koreksi sedikit demi sedikit dari eh, apa yang telah saya buatkan itu ya. Mohon Izin Pak Dede, ya, sebentar. Kemarin kan saya juga sudah mengirimkan ya draftnya untuk dimasukkan ke Canva gitu. Mungkin yang ya, dari ya. yang saya kirimkan sudah dimasukkan juga mungkin ya. Ya, kemarin udah ada masukan dari Pak Denny dan Bu Lucy ya akhirnya saya mengkaji dan membuatkan dalam bentuk Canva, Pak. Nah, Canvanya udah saya bikin. Nah, sekarang kita koreksi aja dari hasil dari masing-masing kita. Nah, apakah sudah cocok ini atau belum gitu. Kalau udah cocok ya kita tinggal lanjut. Kalaupun belum kita ya koreksi gitu. Mungkin sudah tampil Pak ini dokumen apa file Canva yang sudah bikin. Ya maaf seadanya Pak ya sebisa saya seperti ini. Pak Denny mungkin dari yang kemarin dari Bu Lucy mengirimkan materi, dari Pak Denny mengirimkan materi, akhirnya dibentuklah seperti ini kemarin dari ini. Nah inilah yang sudah saya buatkan. Ada beberapa halaman ke bawah, tidak banyak-banyak karena infografis itu tidak terlalu banyak. Yang penting mencakup semua materi yang ada di isinya itu. Ya mungkin Ya, silakan Pak Denny Ya, udah muncul. eh, Ada yang ini siap. halaman satu ada yang mau dikoreksi nggak? Sudah muncul Pak. Ini kayaknya di halaman yang pertama sudah merangkum semuanya. Kenapa di situ sudah ada rumusan teori pembelajaran sudah jelas itu ya. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Sudah bisa ditayangkan lebih jelas. Kayaknya cukup Pak untuk yang ini. Ya. Bisa digeser ke Pak di sini untuk memuatan pemuatan nama tokoh dan teorinya. Sudah termuat belum? Ya. Kayaknya sudah. Ya, Nah, ini untuk slide udah berikutnya. menurut Pak Denny ini udah pas ya, udah cocok ya. Udah pick Karena ini Pak, udah pas. kalau Kenapa? Karena udah bisa menurut mengakomodir, ya sudah bisa mengakomodir bagi punten-punten bagi yang penelaah, misalkan yang eh, konteksnya kepada yang misalkan agak membacanya itu misalkan perlu bantuan dengan warna, kemudian dengan gambar ini sudah mengakomodir Pak, saya rasa sudah cukup kalau kalau untuk menurut grafis. ya kalau menurut Bu Lucy gimana nih halaman satu Bu? Nah, udah cukup bagus, Pak. Di sini kan juga sudah memuat definisi teori belajarnya, praktik pembelajaran itu apa, kemudian di sini sudah memuat jenis-jenis teori belajarnya gitu. Udah cukup, Pak. Karena di infografis kan tidak harus banyak gitu ya Ya, penjelasan. ya, tidak sudah. Ya. Coba next Berarti ke slide next kedua ya. nih, Pak. Hmm. Nah, ini halaman keduanya gimana? Udah ya. Mohon Nah, maaf ya ini yang bila memuat desainnya ini kurang Pak udah bagus. ya. Mm-mm. Udah ada Hmm. jelas teori behavioristiknya sudah ada. Kita ngacunya kepada tugasnya. Kemudian tokoh-tokohnya jadi sudah jelas di sini Pak udah ada. Ya, tapi kan Pak untuk di slide tugasnya tadi kan tidak disebutkan ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Apakah ini harus ditayangkan atau tidak nih untuk kelebihan kekurangannya? Atau mau dihapus juga nggak apa-apa mungkin ya? Nggak apa, jangan dihapus. Ini untuk penegasan, maaf maaf, ketika misalkan ini konten apa untuk pemenuhan konten ini supaya lebih jelas, jangan dihapus nggak apa-apa. Jadi Ya, adapun oh ya. misalkan nanti bagi setelah kita menayangkan bagi yang lain akan menyikapi ya kalau misalkan mau membaca kelebihannya dan kurang juga boleh atau misalkan sekilas tentang teorinya juga boleh. Kalau menurut saya nggak usah dihapus. Baik, Ya. Berarti lanjut ya, Pak Denny. lanjut lanjut Aduh. lanjut. Di sini saya bikin T7 selain Pak dari materi-materi yang udah dikirimkan ke saya itu. Ini Pak, yang selanjutnya adalah teori kontekstualisme sama seperti tadi ada kelebihan, ada tokoh-tokohnya juga. Seperti materi-materi yang kemarin saja udah dibahas, kita bahas ya. Ya, udah cukup bagus Pak Dede. Ya, Next Pak lanjut Dede. ya. Ini juga sama. Yang ketiga konstruktivisme. Konstruktivis. Untuk konstruktivisme Implikasinya, penerapannya sudah ada ya. ya masih ada Kelebihan dan kekurangan. tokohnya, kelebihan kekurangannya masih Nah, ada untuk sama. yang di slide 3 ini tidak tidak ada gambar, boleh ditambahkan mungkin ya Pak Dede biar lebih menarik gitu. Oh gitu ya.
nanti ya, Hmm. nanti kita tambahkan untuk yang slide 3 biar agak gambarnya. Ya, ini terlihat polos. Nah, gambar Jadi saya apalah gitu ada bikinnya seadanya patung-patung. dulu aja. Ya. Selanjutnya di slide 4 juga. Oh iya. Ya, ini seperti ini slide 4. Ya, Humanistik. Nah, gimana Pak Denny? Ada masukan nih? sudah cukup Pak. Cuma tadi di slide sebelum ini supaya biar penelaahnya tidak jenuh apa tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy bisa ditambahkan detail-detail eh, grafis yang memuat supaya Ya, konteks pemikirannya langsung ke arah ke fokus ke situ. Kalau bisa, kalau nggak juga nggak ya, apa-apa. siap. Siap, 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 siap. Ya. Ini udah ya. Selanjutnya yang Udah cukup. halaman ini Nah, ini ini halaman melanjutkan. terakhir bukan? Oh, bukan nih. Bukan, Di ya sini juga bukan. kayaknya perlu ditambahkan gambar yang supaya lebih menarik gitu, Pak. Oh ya, nanti saya ditambahkan gambar lagi. Ya, ini yang terakhir nih. Udah gak ada lagi nih. Mungkin nanti saya tambahkan terima kasih itu ya, yang halaman terakhirnya. Ya. Ya. Apakah Kalau perlu kalau ada sih? terima kasih kayaknya supaya tidak kebanyakan slide gitu Pak. Kan kalau infografis itu kan memang harus singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi Oh kayaknya gitu ya. untuk terima kasih juga bisa disisipkan di slide 5 aja, di slide ini aja terakhir ini. Oh di sini di bawah ya. Dipadatkan gitu. Ya, Iya, nanti di iya. bawah di sini ya. Iya. Oh, Terus lagi kelompok kitanya kan belum termuat tuh oh nama-nama ya, di kitanya gitu. depannya. Ya, Ya, nanti di di depannya. ya, Nah, di sini nah, nanti paling termasuk kita itunya Pak pembimbingnya ya, ya. Pembimbingnya oh juga ya, cantumkan. dosen Kan dosen biasanya penghapusan. Oh itu ya, si penelaah supaya si penelaah lebih jelas gitu. nanti Kalau di bisa. halaman buat halaman lagi ya untuk apa identitas mungkin soal kuliah Ya, mata itu kuliahnya apa, identitasnya. terus universitasnya juga apa mungkin ya. Ya Ya. nanti di Itu. itu Ya di ya. halaman pertama aja cover lah gitu Pak ya. Oh Penegasan iya, artinya penegasan dengan tugas ini. iya siap siap siap. Ya mungkin seperti itu Cukup untuk kayaknya hari Pak ini. De. Ya, Cukup Lucy kayaknya. gimana? Ada tambahan lagi? Nah, udah cukup Pak. Tadi membuat cover aja mungkin sama menambahkan gambar-gambar gitu Pak supaya lebih menarik gitu. Iya. Ya kalau udah dicukupkan karena ini juga sudah sore, mungkin Pak Denny juga ada kegiatan lain ya. Sampai bertemu di hari besok di kampus kita ya, Pak Denny. Bu Lucy, Siapa? eh, mungkin Mudah saya Mudahan pada cukupkan. sehat. Ya, amin, Amin. amin, amin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Pak Denny Bu Lucy dan masukannya nanti saya kembangkan lagi. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat-sehat semua ya. Pertama kalinya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah ada yang tidak hadir hari ini. Berapa orang yang tidak hadir? Rizky sama siapa? Iya, Rizky sakit atau mana? Iya. Nah, baik sebelum kita mulai pembelajaran supaya kalian lebih semangat lagi, kita adakan ice skating dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Oke, sudah bagus, sudah bagus. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kalian pelajari dalam stoikiometri? Yang pertama kita belajar tentang hukum dasar kimia. Ada yang masih ingat apa saja dalam hukum dasar kimia? Yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hipotesis Avogadro, satu lagi yang kelima hukum Gay-Lussac. Oke, tepuk jempol untuk Sandra. Jempol kanan, jempol kiri. Oke, selain dari dasar kimia, kita juga sudah belajar mengenai konsep mol. Apa saja yang ada dalam konsep mol? Hubungan mol itu ada hubungan mol dengan apa saja? Oke, baik. Diva, silakan. Ada Pak, yaitu hubungan mol dengan isomer hidrol, Ya. hubungan mol dengan padat, Ya. kemudian hubungan mol dengan pembuka, serta hubungan mol dengan konsentrasi elemen atau polaritas. Polaritas. Betul. Terima kasih ya untuk tips. Seperti yang
tadi Sandra dan Rifa utarakan bahwa yang sudah kalian pelajari itu mengenai punggasan ininya, kemudian konsep MOL. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menerapkan perhitungan AR dan MR untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menganalisis perhitungan konsep MOL melalui ilustrasi dan berbagai sumber serta memberikan contoh penerapan hukum tersebut pada suatu reaksi kimia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perhitungan dalam konsep MOL dan perhitungan kadar zat dan unsur dalam suatu senyawa atau larutan serta menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita akan belajar mengenai kadar zat dalam campuran. Kadar zat dalam larutan, masih ingat komponen dalam larutan itu ada dua, apa saja? Zat terlarut dan terlarut. Nah, kalian akan menyatakan kadar atau konsentrasi larutan ini dalam berbagai perhitungan. Yang pertama ada persentase zat, yang kedua bagian per juta, yang ketiga ada molaritas, yang keempat ada mol, yang kelima ada fraksi mol. Nah, ini beberapa rumus untuk persen volume. Ada volume zat dalam campuran, bagi volume total campurannya dikali 100%, kemudian bagian per sejuta, bagian sejuta, atau bahasa lainnya ppm. Kemudian ini merupakan kadar zat yang sangat kecil dalam campuran, dapat dinyatakan dengan ukuran bagian per sejuta. Rumusnya ppm sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 110 pangkat 6. Nah, selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol ini menghitung mol suatu zat, baik itu pelarut maupun zat terlarut dalam seluruh komponen dalam larutan. Kalian akan melihat penerapannya dalam materi belajarnya. Baik, setelah itu memberikan pengantar materi tadi, sekarang kalian akan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sebelumnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.